Langit Jakarta malam itu menggantung berat, seperti dada Amanda yang disesaki ratusan suara yang tak bisa ia ucapkan. Di sudut kafe paling mewah di bilangan Senopati, ia duduk sendiri, mengenakan gaun merah yang memeluk tubuhnya seperti sangkar emas. Tangannya menggenggam cangkir kopi seharga sepiring makan siang keluarganya di kampung, bibirnya tersenyum tipis di bawah sorotan lampu gantung kristal. Di sekelilingnya, tawa para pria paruh baya dan wanita-wanita berdandan mahal berseliweran bagai bayangan, sementara hatinya berteriak, "Aku tidak benar-benar di sini." Lelaki yang memesankan kopi untuknya belum juga datang. Amanda membuka ponselnya, ada pesan baru dari sang klien, "Maaf, ada meeting dadakan. Kamu tetap tunggu ya. Anggap itu bagian dari servis." Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, lebih palsu. Tak ada yang tahu bahwa di balik tubuh mungil yang memesona ini, ada seorang gadis dari pelosok Brebes yang dulu ingin menjadi guru TK. Tapi Jakarta tak peduli mimpi. Kota ini menelan idealisme seperti angkot menelan koin, kasar, tergesa, dan tanpa permisi. Seorang laki-laki muda berkacamata duduk di meja seberang, memandang Amanda sejenak. Ia mengenakan kaos hitam polos dan membawa map berisi selebaran aksi mahasiswa. Amanda merasa tatapannya aneh, bukan karena tertarik, tapi seperti sedang membaca tulisan kecil di dahi Amanda yang berbunyi, "Aku dijual murah di kota mahal." Ia membuang muka, tapi si pria itu bangkit dan menghampirinya, menyerahkan selembar kertas sambil berkata pelan, "Bak, minggu depan kita aksi soal biaya UKT yang mencekik. Kalau sempat, mampir ya." Semua orang berhak marah. Lalu ia pergi tanpa menunggu jawaban. Amanda menggenggam selebaran itu, lama. Hatinya mendidih bukan karena gerakan mahasiswa itu, tapi karena kata, "Semua orang berhak marah," terdengar begitu jauh darinya. Ia bukan marah. Ia lelah. Lelah pura-pura kuat, pura-pura bahagia, pura-pura tidak butuh diselamatkan. Ia ingin menjerit, ingin menjatuhkan cangkir kopi mahal itu ke lantai dan menangis di depan semua orang. Tapi ia tahu, dunia tak akan memaafkan gadis yang retak, apalagi yang retaknya dibeli dengan uang lelaki. Dan ketika akhirnya lelaki itu datang, dengan parfum tajam dan senyum penuh kepemilikan, Amanda bangkit dari kursinya. Ia menatap bayangannya di kaca jendela kafe, lalu mengikuti pria itu keluar. Ia meninggalkan selebaran aksi di meja, basah oleh tetesan dari dasar cangkir. Di dalam dadanya, sesuatu mati malam itu, lagi. Malam belum selesai ketika Amanda sampai di kos-kosan sempitnya, terletak di gang kecil yang hanya bisa dilewati satu sepeda motor. Ia melepas sepatu haknya dengan kaki yang gemetar, lalu menutup pintu pelan-pelan, seolah suara kunci bisa memecahkan kewarasan yang tinggal sedikit di dadanya. Di balik pintu, semua glamor Jakarta runtuh jadi tembok lembab, kipas angin tua, dan kasur tipis berseprai kumal. Amanda berdiri di tengah kamar yang pengap itu, masih mengenakan gaun merah, tubuhnya tampak mewah di ruangan yang miskin. Tapi malam ini, tubuh itu bukan miliknya. Ia duduk di depan cermin kecil yang menempel di dinding, retak di sudut kiri atas. Ia menatap wajahnya sendiri, alis sempurna, bulu mata lentik, bibir merah yang tak pernah berhenti tersenyum palsu. Amanda mengambil kapas dan mulai menghapus makeupnya satu persatu. Setiap usapan seperti membuka lapisan luka yang lama dipaksa sembunyi. Ketika seluruh wajah polosnya muncul, yang tersisa hanyalah seorang gadis kampung yang dulu suka main lompat tali di lapangan SD, bukan perempuan yang malam ini dicium oleh pria yang 2 kali usia ayahnya. Ia membuka WhatsApp, membuka pesan terakhir dari ibunya, "Ma, adekmu butuh uang buat bayar SPP. Kalau bisa minggu ini ya. Maaf jadi beban terus." Amanda membekap mulutnya agar tak menjerit. Uang dari malam ini belum cukup. Ia baru bisa bayar kontrakan dan sedikit pulsa. Air matanya jatuh, bercampur dengan sisa eyeliner di pipi. Ia memandang layar ponsel itu lama, lalu melemparkannya ke kasur. Hening menelan semuanya, kecuali suara kipas angin tua yang berdengung seperti suara hati yang terus dikhianati. Dalam keputusasaan yang hening itu,
ia berdiri dan membuka lemari. Tangan gemetarnya menyentuh sebuah kotak kecil berisi brosur kampus, ID card mahasiswa, dan selembar foto kecil dirinya memakai baju toga hitam-hitam. Ia menatapnya lama, seolah bertanya pada bayangan sendiri, "Apa kamu bangga padaku sekarang?" Tapi bayangan itu diam. Tentu saja diam. Ia adalah Amanda dari masa lalu, yang belum tahu dunia tidak hanya kejam, tapi juga mahal. Ia menggenggam foto itu erat, lalu perlahan-lahan merobeknya setengah. Tapi tak sanggup merobek sisanya. Ia kembali duduk, tubuhnya jatuh ke lantai. Gaun merahnya mengembang di sekelilingnya seperti bunga layu. Dinding kamar tampak lebih sempit malam ini, seolah dunia mengecil dan hanya menyisakan dirinya dan kesunyian yang tak bisa ia bagikan ke siapapun. Amanda menatap langit-langit yang mulai berjamur. "Kalau aku hilang besok, siapa yang akan peduli?" bisiknya. Tapi tak ada yang menjawab. Tak ada Tuhan malam itu. Hanya ada satu gadis, satu kamar, dan satu rahasia yang tak lagi bisa ia simpan sendirian. Pagi datang seperti hukuman. Matahari yang seharusnya menghangatkan justru menusuk kepala Amanda yang tak tidur semalaman. Ia bangkit dari lantai. Tubuhnya pegal dan gaun merah itu masih melekat di kulit seperti noda yang tak bisa dicuci. Dengan langkah limbung, ia berganti pakaian seadanya, jaket lusuh dan jeans belel, lalu menyikat gigi sambil menahan mual yang tak jelas dari perut atau batin. Ia tahu hari ini ada kuliah etika sosial pukul 8. Ironis, pikirnya, kuliah moral, setelah malam amodal. Amanda menarik napas panjang dan melangkah keluar. Dunia tak peduli apakah ia utuh atau tidak, selama ia datang tepat waktu. Di dalam kelas, Amanda duduk di bangku paling belakang. Ia menunduk, menyembunyikan wajah yang masih sembab. Dosen di depan sedang membahas tentang relativisme moral dan struktur kekuasaan. "Siapa yang menentukan benar dan salah?" tanya sang dosen. Amanda tersenyum sinis, karena jawabannya ada di dompet laki-laki yang tadi malam membayar tubuhnya. Di meja sebelah, teman-temannya sibuk mencatat, bercanda, hidup seperti dunia ini sederhana. Amanda merasa seperti hantu di ruangan itu, hadir, tapi tak ada yang benar-benar melihatnya. Sementara dosen berbicara, Amanda membuka laptop dan secara otomatis membuka folder yang seharusnya ia hindari, folder kamera digital milik klien tetapnya yang semalam memaksanya untuk difoto. Di sana, potret dirinya tersimpan dalam pose-pose yang membuat napasnya tercekat. Ia ingin menghapus semuanya, tapi folder itu tidak berada di laptopnya, hanya salinan yang dikirimkan padanya lewat email sebagai jaminan. Jemarinya gemetar di atas touchpad, ingin menjerit tapi lidahnya keluh. Ia menutup laptop buru-buru dan menahan tangisnya agar tidak pecah di depan semua orang. Suara Rama menyentaknya. Ia baru sadar lelaki itu duduk di baris tengah, sedang berdiskusi dengan dosen tentang keadilan sosial. Amanda menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Rama terlihat bersih, berapi-api, penuh ide tentang perubahan. Amanda, sebaliknya, merasa seperti tanah basah yang diinjak berkali-kali. Tapi anehnya, kehadiran Rama seperti menawarkan sedikit udara dalam ruang sesak yang terus mengecil di sekelilingnya. Ia benci itu, benci bahwa seseorang seperti dia masih bisa merasa butuh diselamatkan. Bukankah ia sudah memilih nerakanya sendiri? Ketika kelas usai, Amanda berjalan cepat keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, Rama menoleh dan memanggil pelan, "Amanda." Ia berhenti, tapi tak menoleh. Suaranya datar, tapi matanya mulai panas. "Aku tahu kamu lebih kuat dari yang kamu tunjukkan," katanya. Amanda tertawa kecil, tawa pendek dan getir, lalu terus melangkah, meninggalkan suara itu di balik pintu. Di tangannya, folder foto-foto tadi masih terbuka di flash disk. Jalan pulang dari kampus hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti langkah yang membawa beban rahasia yang bisa membunuh pelan-pelan. Malam itu, Amanda kembali menatap flash disk di tangannya seperti menatap bom waktu. Di dalamnya, gambar-gambar dari malam itu masih lengkap,
bersama satu folder baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya, BACKUP, jangan main-main. Jantungnya berdetak tak karuan saat membukanya. Di sana ada rekaman video, wajahnya, tubuhnya, suara laki-laki yang tertawa pelan sambil menyebut namanya. Tiba-tiba layar gelap, dan muncul pesan, jangan coba kabur. Ini Jakarta, sayang. Semua punya harga, termasuk air matamu. Amanda menjatuhkan flash disk itu seperti benda najis. Tangannya menutupi mulutnya sendiri, menahan jeritan yang ingin pecah. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, dan dunia sedang mengunyahnya pelan-pelan. Pagi harinya, ia menerima telepon dari adiknya. Kak, Bapak masuk rumah sakit, kata dokter komplikasi. Tapi, Bapak nggak punya BPJS. Suara adiknya terdengar pecah. Amanda menggenggam ponsel erat-erat sambil menatap langit-langit kosan yang lembab. Ia ingin berkata jujur bahwa ia sendiri sedang hancur, bahwa tak ada lagi yang bisa ia jual. Tapi mulutnya hanya menjawab, tenang, kakak urus. Setelah telepon terputus, ia duduk diam selama 10 menit sebelum membuka kembali folder kliennya, lalu mengetik pesan, malam ini. Hotel yang sama, tapi harga naik. Tangannya dingin, dan air matanya mulai turun bahkan sebelum pesan terkirim. Dalam perjalanan menuju hotel, Amanda melihat wajahnya di kaca mobil yang memantul dari etalase. Ia hampir tak mengenali siapa yang menatap balik. Mata itu kosong, bibirnya digerakkan oleh keputusasaan. Di perempatan Senen, ia melihat anak-anak pang menyanyi keras sambil menengadahkan topi lusuh. Dunia yang aneh, pikir Amanda. Semua orang mengemis dalam cara yang berbeda, ada yang dengan gitar, ada yang dengan tubuh. Ia tertawa kecil, getir, lalu kembali membenahi lipstik yang mulai pudar. Malam ini bukan tentang harga diri lagi. Ini tentang bertahan, itu saja. Tapi sebelum sempat turun dari taksi, ia menerima pesan baru dari nomor tak dikenal, pakai baju yang kamu pakai waktu malam pertama. Jangan coba macam-macam. Kami tahu kamu dekat dengan si aktivis kampus itu. Amanda terpaku. Matanya langsung menatap ke sekeliling dari balik jendela mobil. Tak ada siapapun yang terlihat mencurigakan, tapi perasaannya sudah tercabik. Nama Rama muncul dalam ancaman itu, nama satu-satunya yang belum ternoda dalam hidupnya. Ia merasa seperti tikus yang terjebak dan dijerat dengan perlahan. Tak bisa kabur, tak bisa berteriak. Ia kembali menyandarkan kepala ke jok taksi. Pikirannya kacau, tubuhnya seperti ingin melompat keluar dan menghilang di jalanan Jakarta yang gelap. Tapi sopir taksi sudah membuka kaca dan bertanya, Hotel Grand Permata, Mbak. Amanda menoleh perlahan. Di dalam dirinya, ada dua suara, satu berkata, cukup sampai di sini, dan satu lagi berbisik, lanjutkan. Demi bapakmu, demi adikmu. Ia memilih yang kedua. Bibirnya mengangguk pelan, tapi hatinya hancur seperti pecahan cermin yang tak bisa disatukan kembali. Mobil pun melaju, membawa Amanda menuju malam lain yang tak akan ia lupakan. Di dalam kamar hotel itu, Amanda berdiri seperti patung di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Gaun merah yang pernah ia kubur dalam plastik kini kembali membungkus tubuhnya. Ia melihat refleksi dirinya, mata kosong, bibir pucat, bahu gemetar. Di meja rias, ada sebotol anggur setengah kosong dan kamera yang sudah menyala, menunggu. Kliennya belum datang, tapi ruangan itu sudah terasa sesak dengan luka. Amanda duduk di tepi ranjang, menggenggam liontin kecil pemberian almarhum ibunya. Di belakang kilau tipis kaca liontin itu, ada foto dirinya sewaktu kecil, tersenyum di atas sepeda roda 3. Dulu kamu bercahaya, bisiknya ke pantulan cermin. Sekarang kamu cuma bayangan. Pintu diketuk, sekali, dua kali, lalu terbuka tanpa aba-aba. Laki-laki itu masuk dengan langkah penuh kuasa, tubuh tinggi, baju rapi, wangi parfum mahal yang menyesakkan. Kamu tahu kenapa aku suka kamu? Katanya sambil mendekat. Amanda tidak menjawab. Pria itu duduk di ranjang, mengambil kamera, lalu menyorotkannya ke wajah Amanda.
Karena kamu kelihatan selalu kalah. Klik. Amanda masih diam, tapi dalam dadanya ada badai. Ia ingin menendang, menjerit, merusak semuanya, tapi tubuhnya diam, seperti tubuh boneka yang terlalu sering dijual. Klik. Kamera terus berbicara ketika mulut Amanda tak mampu. Tiba-tiba, laki-laki itu bicara tentang Rama. Anak itu sok suci. Kamu pikir dia nggak bisa kotor juga? Amanda menoleh cepat, matanya kini menyala, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak. Tapi pria itu terus bicara, menyebut bahwa mereka punya data Rama, aktivitasnya, bahkan tempat kosnya. Amanda berdiri. Hentikan, ucapnya pelan. Dia nggak ada hubungannya. Laki-laki itu tertawa, bangkit dan mendekat. Kamu lupa kamu cuma alat. Dan alat nggak bisa milih. Amanda mundur satu langkah, lalu satu lagi. Tangannya mulai meraba tas di lantai, di dalamnya ada sesuatu yang ia bawa, bukan untuk menjual diri, tapi untuk sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia meraih semprotan merica kecil dari dalam tas, dan dalam satu tarikan napas, ia semprotkan ke arah pria itu. Jerit kaget mengisi kamar. Kamera jatuh. Amanda tak menunggu. Ia ambil flash disk yang sebelumnya diserahkan paksa padanya dan berlari keluar, hanya mengenakan jaket untuk menutupi tubuh. Di lorong hotel, orang-orang menoleh. Tapi tak satu pun yang peduli. Ia menahan tangis sambil berlari menuruni tangga darurat. Di tangannya, liontin kecil masih tergenggam erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Amanda tidak lari karena diburu. Ia lari karena memilih untuk melawan. Di halte bus terdekat, Amanda duduk gemetar. Tubuhnya kotor, wajahnya basah oleh air mata dan sisa makeup yang luntur. Tapi di tangannya, flash disk itu masih ada. Ia menatapnya dengan mata merah, lalu membuka ponsel dan mencari nama yang selama ini ia hindari untuk libatkan, Rama. Ia mengetik cepat, kamu pernah bilang aku lebih kuat dari yang terlihat. Malam ini, aku ingin percaya itu. Ia kirim pesan itu, lalu memeluk lututnya sambil menunggu. Jakarta malam itu masih riuh. Tapi di kepala Amanda, hanya ada satu suara, kamu tidak akan tunduk selamanya. Langit Jakarta masih gelap ketika Rama tiba di halte dengan napas terburu. Ia menemukannya, Amanda, duduk sendirian, tubuh menggigil, matanya bengkak. Ia berjalan perlahan, seperti takut membuatnya kabur. Ma, katanya pelan. Amanda hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke tanah. Aku kotor, Rama, gumamnya lirih. Rama duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Diam. Tapi dalam diam itu ada bahasa yang Amanda pahami, bahwa ia tidak sendiri malam ini. Ketika Rama meraih bahunya, Amanda tak menolak. Untuk pertama kalinya, pelukan terasa seperti pelindung, bukan jerat. Mereka naik ojek ke tempat tinggal Rama, sebuah kontrakan kecil di belakang kampus. Di sana, Amanda akhirnya bicara. Ia ceritakan segalanya. Tentang flash disk, tentang ancaman, tentang tubuh yang bukan lagi miliknya. Rama mendengarkan tanpa menyela, tapi matanya penuh luka. Ia tak menangis, tapi tangannya mengepal setiap kali Amanda menyebut nama klien atau orang-orang yang ikut memperdagangkan dirinya. Ketika Amanda selesai, suasana sunyi menyelimuti ruangan. Lalu Rama berkata, kamu bukan kotor, Ma. Mereka yang menjadikan kamu alat, itu yang busuk. Kalimat itu membuat Amanda menangis, lebih lepas dari sebelumnya. Rama membuka laptopnya dan mulai memeriksa isi flash disk. File demi file berisi video, percakapan, bahkan transaksi dengan nama-nama yang tak asing. Nama dosen, nama anggota DPR, nama pemilik media. Amanda menatap layar dengan jijik. Semua ini cukup buat ngeledakin satu kota, katanya getir. Rama hanya mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Mereka bisa membunuh orang demi menyembunyikan ini. Amanda menatapnya tajam. Mereka udah membunuh aku berkali-kali, Ram. Sekarang giliranku. Malam itu, keduanya membuat daftar. Nama, lokasi, peran. Mereka pisahkan mana yang punya kuasa, mana yang cuma boneka. Amanda mengingat detail yang selama ini dia kubur, nama hotel,
kode panggilan, warna dasi, bahkan parfum yang dipakai. Ia merasa mual, tapi ia terus tulis. Sementara Rama mulai menyusun rencana menghubungi kenalannya di media alternatif dan LSM. Kita butuh bukti yang bisa dilihat publik. Kalau bisa viral duluan, mereka akan kesulitan bungkam. Amanda mengangguk pelan. Tapi kalau aku mati, katanya. Rama menatapnya tajam. Kamu nggak akan mati. Bukan kalau aku masih ada. Saat fajar mulai menyelinap lewat ventilasi kamar kontrakan, Amanda duduk memeluk lututnya di pojok ruangan. Di tangannya, liontin itu masih ada. Tapi kali ini bukan untuk menahan luka, melainkan untuk mengingat siapa dirinya. Ia bukan lagi gadis yang hanya bertahan. Ia sekarang gadis yang siap melawan. Rama tertidur di depan laptop dengan tumpukan file di sebelahnya. Dan Amanda tahu, malam ini, untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil di ujung gelap hidupnya. Bukan karena ia diselamatkan, tapi karena ia mulai memilih untuk bangkit. Pagi itu, Rama terbangun dengan tubuh pegal dan mata masih berat. Amanda sudah bangun lebih dulu, duduk di dekat jendela sambil mencoret-coret buku catatan. Aku ingat satu nama lagi, katanya tanpa menoleh. Dia bukan pemain besar, tapi dia tahu cara sistem ini bergerak. Rama bangkit, berjalan mendekat, lalu menatap catatan itu. Dia dosen pembimbingku, Ram, lanjut Amanda pelan. Rama menegang. Nama yang tertulis adalah Dr. Surya Mahendra, salah satu tokoh paling disegani di kampus, sekaligus mentor Rama sejak awal kuliah. Dunia Rama tiba-tiba bergeser. Amanda menjelaskan bagaimana Dr. Surya beberapa kali terlibat sebagai penjembatan antara mahasiswi dan orang-orang berduit. Ia tidak memaksa langsung, tapi dengan bujukan halus, rayuan beasiswa, hingga tekanan psikologis. Dia nggak pernah menyentuhku, tapi dia tahu. Dan dia biarkan, ujar Amanda dengan suara getir. Rama berjalan mondar-mandir, pikirannya berkecamuk. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa gurunya tak seperti itu. Tapi bukti di flash disk, dan cerita Amanda, terlalu tajam untuk diabaikan. Kalau benar dia bagian dari ini, dia tahu kamu ada di sini, gumam Rama, ngeri. Tak lama setelah itu, suara motor berhenti di depan kontrakan. Amanda menegang. Rama mengintip dari balik tirai, dua pria berpakaian hitam, helm masih dipakai, berdiri lama di depan pintu sebelum akhirnya pergi. Mereka cari aku, kata Amanda. Tanpa banyak bicara, Rama segera mengepak laptop, catatan, dan flash disk ke dalam tas. Kita nggak aman di sini. Mereka keluar lewat pintu belakang dan menyusuri gang kecil menuju rumah kenalan Rama, seorang jurnalis kampus bernama Nina yang dikenal keras kepala dan tak mudah dibeli. Mereka harus bergerak cepat sebelum bayangan itu berubah menjadi tangan yang mencekik. Di rumah Nina, suasana terasa lebih tenang. Amanda menceritakan semua yang sudah terjadi, dan Nina mendengarkannya seperti wartawan melihat berita besar. Kalau ini benar, ini bukan cuma skandal kampus. Ini jaringan nasional, katanya sambil mencatat. Namun, ketika Amanda menyebut nama Dr. Surya, ekspresi Nina berubah. Ia menutup bukunya dan berkata dengan nada datar, aku kenal dia. Dia, sponsor beasiswaku dulu. Hening menyelimuti ruangan. Amanda dan Rama saling pandang. Untuk pertama kalinya, Amanda merasa bahaya tak selalu datang dari luar. Kadang, ia tumbuh dari dalam. Malamnya, Amanda berdiri di balkon, menatap langit Jakarta yang tetap bising walau dini hari. Di tangannya, buku catatan yang kini penuh dengan nama, waktu, dan tempat. Ia merasa dirinya sedang duduk di atas ranjau, setiap langkah bisa jadi ledakan. Tapi ia juga tahu, diam bukan pilihan. Kalau semua ini meledak, bisik Amanda pada dirinya sendiri, aku ingin ada di tengahnya. Biar tahu aku pernah berani. Di belakangnya, Rama dan Nina berdiskusi pelan. Rencana baru mulai terbentuk, tapi mereka semua tahu, waktu mereka hampir habis. Pagi itu dimulai dengan pengiriman berkas ke redaksi media alternatif lewat jalur terenkripsi.
Nina menggunakan kontak dalam jaringannya untuk menyebarkan file tanpa jejak ke beberapa jurnalis yang selama ini dikenal vokal dan independen. Amanda duduk di sudut ruangan, memantau pergerakan berita lewat ponsel lama yang terhubung ke wifi tetangga. Kalau sampai siang gak ada yang tayang, itu berarti mereka dicegat, ujar Nina sambil mengetik cepat. Rama mencoba tetap tenang, tapi telinganya tak lepas dari bunyi sepeda motor atau ketukan pintu. Rasanya seperti duduk di sarang lebah yang sudah mulai retak. Menjelang tengah hari, akun media alternatif itu akhirnya memuat artikel, skandal seksual terstruktur di dunia kampus, bukti dan kesaksian muncul. Nama Amanda tak disebut, tapi data, rekaman suara, dan tangkapan layar mulai menyebar cepat. Tagar-tagar bongkar kampus naik ke trending. Namun, tak lama setelah itu, ponsel Rama berbunyi, nomor tak dikenal. Jangan percaya siapapun, termasuk Nina, suara di seberang terdengar serak. Lalu sambungan terputus. Rama mematung. Ia menatap Amanda dan berkata lirih, kita mungkin diawasi. Sore harinya, listrik di rumah Nina tiba-tiba padam. Bukan cuma rumah itu, seluruh blok. Amanda menatap sekeliling. Firasatnya mulai menguat. Nina terlihat gelisah, membuka jendela kamar, memeriksa luar. Di kejauhan, mobil hitam tanpa plat terlihat berhenti di ujung gang. Mereka nyari kita, gumam Amanda. Rama mengajak semua pindah ke loteng tempat penyimpanan barang, ruang sempit tapi bisa mengintai keluar. Kalau mereka nyerbu, setidaknya kita bisa lari lewat atap belakang, ujar Rama. Suasana mencekam, dan keheningan mendadak terasa memekakkan. Saat malam turun, mereka tetap di loteng. Amanda menggenggam ponselnya erat-erat, melihat notifikasi media sosial meledak. Tapi sebuah pesan anonim masuk ke inboxnya, kamu pikir kamu bisa sembunyi, Ma? Kami tahu tempatmu. Wajah Amanda memucat. Ia menunjukkannya ke Rama dan Nina. Namun yang mengejutkan, Nina tidak tampak terkejut. Ia hanya berkata, kalian tetap di sini. Aku ke bawah sebentar. Saat pintu loteng tertutup, Rama mencengkeram tangan Amanda. Kenapa dia nggak panik? Bisiknya. Amanda menggigit bibir. Ia tahu perasaan itu, dingin di tulang belakang yang berkata, bahaya sedang duduk sangat dekat. Beberapa menit kemudian, suara langkah naik terdengar lagi. Tapi bukan satu, melainkan dua pasang kaki. Amanda menahan napas. Rama menggenggam besi tua di sampingnya. Pintu loteng terbuka perlahan, dan di baliknya, Nina bersama Dokter Surya Mahendra. Amanda tak bisa berkata apa-apa. Dunia seperti berhenti. Nina menatapnya datar. Maaf, Ma. Tapi kamu terlalu nekat, dan orang-orang di belakangku terlalu kuat. Amanda tahu, malam ini bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang berani menatap kematian dan tetap berdiri. Tak ada suara selain derit kayu dan napas tertahan saat Amanda memandangi sosok Dokter Surya berdiri di depan pintu loteng bersama Nina. Ia tampak lebih tua dari yang Amanda ingat, tapi sorot matanya masih sama, penuh kendali dan bahaya. Kau selalu pintar, Amanda, ucapnya tenang. Tapi terlalu ambisius. Amanda melangkah mundur perlahan, sementara Rama tetap memegang besi tua di tangannya. Dokter Surya melangkah ke depan, satu tangan terangkat seperti berbicara kepada murid. Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik. Hapus semua, dan kamu akan dapat hidup baru. Negara ini tak butuh pahlawan, bisiknya. Amanda menatap lurus ke matanya, darahnya berdesir keras di kepala. Aku bukan pahlawan, jawabnya lirih. Aku hanya manusia yang sudah muak. Ia merogoh saku dan memperlihatkan flash disk cadangan yang masih tergantung di kalungnya. Kau bisa hancurkan aku, tapi rekaman ini sudah dikirim ke 5 redaksi dan 2 organisasi HAM, lanjutnya. Wajah Dokter Surya berubah untuk pertama kalinya, datarannya yang dingin mulai retak. Kau pikir dunia peduli? Tanya Nina tiba-tiba. Mereka akan lupa, seperti biasa. Amanda tersenyum samar. Mungkin. Tapi mereka akan tahu. Dan kamu akan tidur dengan rasa takut selamanya. Tiba-tiba, Rama menerjang Dokter
Surya dan keduanya terjatuh menuruni tangga. Amanda menjerit, mengejar, sementara Nina berteriak panik. Tubuh Rama dan Surya bergumul di lantai bawah, suara barang pecah terdengar. Amanda turun dengan tergesa, hanya untuk melihat Rama berdiri dengan darah di pelipisnya, sementara Dokter Surya tergeletak tak sadarkan diri. Nina melarikan diri keluar pintu belakang. Amanda ingin mengejar, tapi Rama menarik lengannya. Udah, fokus. Sekarang saatnya keluar dari tempat ini. Waktu mereka sudah habis. Polisi bisa saja datang, atau orang-orang dari atas yang lebih senyap dari hukum. Mereka membakar berkas-berkas cadangan yang tidak dikirim, menyamarkan jejak, dan meninggalkan rumah itu dalam senyap. Jalanan dini hari Jakarta seperti tak menyadari apa yang baru saja terjadi, kejahatan dan kebenaran baru saja saling menggigit di sudut sunyi. Amanda mengenakan jaket hitam, menyembunyikan wajah, dan berjalan cepat bersama Rama menuju stasiun KRL. Kita keluar kota dulu, kata Rama sambil menunduk. Amanda mengangguk, tapi matanya tetap menatap ke layar ponsel. Artikel mereka sudah menembus media arus utama. Beberapa tokoh mulai disebut. Rantai itu mulai goyah. Saat kereta bergerak, Amanda duduk di dekat jendela. Ia menatap bayangan dirinya di kaca, wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Di tangan, masih tergenggam erat flash disk itu, sekarang tak lagi berisi ancaman, tapi kebenaran. Aku nggak tahu akan sampai mana, Ram, ucapnya pelan. Tapi aku tahu, ini awal. Rama duduk di sebelahnya, diam. Di luar jendela, matahari pagi mulai menyingsing. Dunia belum berubah. Tapi Amanda tahu, ia sudah. 1 minggu telah berlalu sejak malam itu. Artikel yang menyebar seperti api telah memaksa berbagai institusi membuka penyelidikan internal. Beberapa dosen dan rektor kampus ternama dipanggil oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Nama Amanda belum muncul di permukaan, tapi semua orang dalam gerakan tahu siapa penggeraknya. Ia dan Rama menetap sementara di kota kecil di pinggir Jawa Barat, hidup dengan identitas palsu, berbaur dengan penduduk lokal. Di dalam dirinya, Amanda bergumul antara lega karena berhasil memukul balik, dan ketakutan bahwa semuanya bisa runtuh dalam semalam. Pada suatu pagi, ketika Amanda membeli nasi uduk dari warung dekat kontrakan, seorang pria muda memberinya amplop coklat sebelum buru-buru pergi. Di dalamnya, selembar foto Nina, tergeletak di trotoar, darah mengalir dari pelipisnya. Di baliknya tertulis, pengkhianat juga dibungkam. Amanda membeku. Ia tahu ini bukan peringatan, ini pesan. Seseorang di atas sana marah karena kebenaran bocor, dan kini mereka akan menutup mulut siapapun, bahkan mantan sekutu. Ia pulang dengan tangan gemetar. Rama tak perlu bertanya apa isinya. Ia hanya menggenggam bahunya erat. Hari-hari berikutnya mereka makin waspada, tapi berita baik pun mulai datang. Seorang reporter senior dari media nasional ingin bertemu Amanda secara langsung. Kami butuh wajah dari cerita ini, katanya lewat pesan terenkripsi. Amanda menolak. Kalau aku muncul, mereka akan incar keluargaku, jawabnya. Tapi benih-benih keberanian mulai tumbuh di mana-mana. Mahasiswa menggelar mimbar bebas di berbagai kota. Kampus-kampus lain mulai mengirim testimoni. Untuk pertama kalinya, suara-suara yang selama ini ditindas mulai berbicara. Sampai akhirnya, suatu malam di halaman kecil belakang kontrakan, Amanda duduk sendiri, menatap langit. Rama tidur di dalam. Di tangannya masih ada flash disk itu, sudah tak berguna secara teknis, tapi simbol dari segalanya. Apa semua ini cukup? Bisiknya. Dunia masih gelap, tapi di ujung malam, seekor burung kecil berkicau, dan Amanda tersenyum. Ia tahu, tidak semua orang akan berubah. Tapi jika satu anak perempuan, di satu sudut kampus, merasa sedikit lebih aman karena kisah ini, itu cukup. Esok paginya, Amanda mengirim satu email terakhir. Kepada media, kepada lembaga hukum, kepada dunia. Ia menuliskan segalanya. Nama, lokasi, waktu. Dan di akhir surat itu, hanya satu kalimat, saya tidak malu.
Kalian seharusnya yang malu. Ia menekan tombol kirim, lalu mematikan laptopnya. Tak ada lagi pelarian. Ia membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk. Apapun yang terjadi besok, Amanda tahu ia sudah melakukan bagian kecilnya dalam merobek tirai kebohongan. Dan dari hal itu, cahaya mulai masuk.